Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak seberapa airmu di musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya bekerja adalah pada proyek pengamatan tanah dan air di Solo, yang kemudian institusi itu pada tahun 1984 melebur menjadi Balai Teknologi Pengelolaan Das, yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Rehabilitasi Lahan. Namun pada tahun 1991 balai tersebut menjadi unit pelaksana teknisnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Berkenaan itu, saya aktif sebagai peneliti dan ditunjuk menjadi calon peneliti pada tahun 1992. Pada tahun 1999, saya telah memperoleh jabatan fungsional Ajun Peneliti Madya pada sistem lama. Pada tahun 2012, saya telah mencapai jabatan fungsional sebagai peneliti utama. Hasil penelitian yang tersusun dalam 36 tulisan, saya sarikan dalam satu tulisan, yakni peran hidrologi dan konservasi tanah dalam meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Tulisan tersebut merupakan persyaratan untuk menjadi peneliti utama dari peneliti Madya. Di samping hasil penelitian, juga ada hasil sebagai koordinator penelitian pada Badan Litbang Kehutanan. Dimulai pada tahun 2003 sampai 2009, saya mengkoordinir usulan kegiatan penelitian atau UKP tentang karakterisasi das. Hasil yang diperoleh adalah dituangkan dalam buku Sidik Cepat Degradasi Subdas dan Formulasi Tipologi Das serta Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor. Hasil karakterisasi das itu dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian di Rencana Pendidikan Integratif nomor 14, yakni tentang sistem pengelolaan daerah aliran sungai dalam kabupaten, lintas kabupaten, dan lintas provinsi. Hasil yang diperoleh dituangkan dalam buku Sistem Perencanaan Pengelolaan Das, dan yang kedua adalah Himpunan Teknologi Pendukung Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam Himpunan Teknologi tadi bisa merupakan perwujudan dari nota kesepahaman antara Badan Litbang Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial. Berdasarkan pengalaman sekian lama menjadi peneliti, maka banyak hal-hal yang menuntun saya pada proses pembelajaran, yakni bagaimana memahami fenomena alam untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan, bagaimana mendiferensiasi kegiatan penelitian untuk kemudian mengintegrasikan kembali hasil-hasil penelitian yang telah dicapai. Kemudian bagaimana kita mengintensifkan diseminasi hasil-hasil penelitian yang kita peroleh. Di samping itu yang paling agak susah adalah membuat perakiraan apa kira-kira kebutuhan pengguna teknologi itu yang diharapkan oleh mereka.
Berkenaan dengan masa pensiun saya hanya berharap semoga pekerjaan koordinator penelitian bisa berjalan dan hasilnya bisa dicapai pada akhir 2014 ini. Dan yang kedua adalah untuk bisa meneruskan penelitian di bidang pengelolaan das dengan mengacu pada roadmap penelitian dan pengembangan kehutanan 2010-2025. Di samping itu, harapan saya semoga ada pemahaman yang lebih dalam tentang amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan di pasal 3 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah meningkatkan daya dukung das. Oleh karena itu, penelitian harus diarahkan bagaimana menyiapkan iptek untuk mendukung peningkatan daya dukung das itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas kenangan saya sebagai peneliti sampai dengan masa pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkurung gunung. Pak Paimin itu egaliter. Yang kedua, beliau sangat sederhana, kemudian pekerja keras. Sehingga walaupun pada kondisi sakit sering beliau pergi ke lapangan, kemudian juga sering lembur juga di kantor sama-sama. Berikutnya Pak Paimin penakut sebenarnya, suka merayu teman-teman cewek, tetapi kalau temannya cewek itu serius maka Pak Paimin takut tergirit-girit. Orang tokoh pengelolaan das yang cukup legendaris, dan walaupun beliau sudah dipindah beberapa kali ke Palembang, tapi akhirnya beliau juga kembali ke Solo lagi karena memang habitat beliau ada di pengelolaan das. Beliau patut diteladani, orangnya energik dan semangat walaupun sudah tidak muda lagi. Beliau juga selalu menyumbangkan ide dan pemikiran untuk setiap permasalahan. Hobi nyanyi sama seperti saya, walaupun suara pas-pasan tapi cukup menghibur. Pesan untuk Pak Paimin, kalau di rumah sedang tidak sibuk, bisa main ke kantor untuk nyanyi bareng dengan saya. Orangnya cerdas dan pandai. Dia bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, khususnya dalam pengelolaan das. Juga kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pesan saya untuk Pak Paimin, selesai purna tugas ini jangan berhenti sampai di situ aja. Syukur-syukur mau membantu kantor ini dalam hal pengelolaan das. Pak Paimin orangnya baik, ramah, nggak suka beda-bedain. Dan pesan saya pada beliau, semoga beliau menikmati masa purna tugas. Jauh mata